Ini kata Yesus ini dalam Markus 16:17 Tamboro. Ini kata Yesus Tamboro. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru demi namaku. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Kata Yesus di sini Namboru, Anda dari orang yang percaya adalah dia akan megang ular berbisa, minum racun maut. Itu percaya. Namboru percaya nggak? Namboru percaya nggak? Tetapi kalau dalam mujizat Yesus, kalau dia datang ke hadapan aku, lakukan itu. Kau harus dipatok ular dan kau harus minum racun. Saya lakukan. Itu namanya. Tapi kalau dari maksud kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, masih kita akan simak perdebatan panas antara mualaf Farouk versus seorang misionaris wanita. Di dalam pembahasan kali ini, adalah pembuktian tentang ayat untuk menguji keimanan Kristen. Mereka harus mengamalkan ayat, atau perintah Yesus, yang mana kalau umat Kristen itu percaya Yesus Tuhan, kalau umat Kristen itu mempunyai iman walau sebesar biji sawi, maka umat Kristen harus mengamalkan ayat ini, yaitu ayat minum racun maut tidak celaka. Nah, tetapi adakah umat Kristen yang berani mempraktekkan ayat tersebut? Nabi kami lah yang mencontohkan dan mengajarkan tata cara beribadahnya kami. Tata cara dan waktu beribadahnya kami tersusun rapi di dalam kitab hadis. Ada di dalam Al-Quran. Ini ya, perintah sholatnya. Nih, contoh ya Namboru. Nih, di dalam surah Al-Isra 78 ada, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir gelap sampai malam. Dirikanlah puna sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Sahabat Namboru, sehingga sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dua data dulu Namboru ya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, berdasarkan ini tadi, Nabi kami Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran pada kami dan mencontohkan tentang sholat 5 waktu. Di mana tertulis? Ada di mana tertulis? Tidak ada tertulis dalam sehari 5 waktu harus berdoa. Tidak. Botol naik Namboru. Tapi di dalam ajaran kami, setiap di mana berdoa tidak. Biar dulu biar penjelaskan Namboru. Setiap kali kami botol Namboru, sate kau naik Namboru. Seluruh para nabi diutus kepada kaumnya, baninya, umatnya untuk menyampaikan hukum dari Allah, menyampaikan syariat. Jadi jangan Namboru paksakan perintah sholat 5 waktu dalam Quran, tidak. Tapi cukup dengan Nabi Muhammad SAW memiliki legitimasi yang tertulis dalam Quran. Contoh, ketika dia mengklaim dirinya adalah nabi, itu tertulis dalam surah Al-A'raf 45, di mana Allah memanggil dia ya ayuhan nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengklaim dirinya adalah Rasul, tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Tunggu dulu kau. Adakah tertulis di situ dalam dulu Namboru? Adakah tertulis dalam 5 waktu harus berdoa? Tidak kan? Tidak ada kan? Sadar tahu diri kau tuh. Yesus itu berdoa di setiap waktu, tidak hanya di dalam 5 waktu aja, tidak. Tahu kau? Makanya kau hargai agama orang lain, jangan hanya menyudutkan, jangan hanya membuat. Namboru. Kami itu punya nabi. Ketika kami mengikuti nabi kami memberikan pengajaran kepada kami. Nabi kami juga memiliki legitimasi ketika mengajarkan dan juga tata cara sholat kepada kami, yang tertulis di dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. Aku baca lagi ya. Ini legalitas yang dimiliki Nabi ketika mengajarkan kami tentang sholat 5 waktu. Yang isinya, dengar Namboru ya. Pegangan Namboru, nanti lepas giginya Namboru. Dialah cek
yang mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan yang membacakan kepada mereka ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta dengan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berdasarkan dalil ini dan legitimasi ini, maka Nabi kami pada zaman itu mencontohkan tentang tata cara sholat dan juga waktu sholat yang terdiri dari 5 waktu yang termasuk dalam hukumnya wajib. Sekarang Namboru, coba Namboru jelaskan kepada kami, siapa yang nyuruh gereja Namboru ke gereja hari Minggu? Siapa yang ngajarin Namboru pergi ke gereja hari Minggu? Siapa? Ya karena hari ke-7 itu kan hari istirahat kita manusia. Untuk berkumpulnya kami Kristiani untuk memuliakan dia, memuliakan namanya. Sahabat Namboru. Di dalam ajaran Kristen hari ada 7. Bekerjalah kami dalam 6 hari dan 7 hari dalam 7 hari tahu istirahat. Itulah kami ini berkumpul bersama dengan kawan-kawan yang seiman, tidak seperti kau. Sabotol dai Namboru. Tahu monyet. Hai, monyet tahu. Gua dikatain monyet. Dari hati, bukan dari mulut kau, monyet. Selama ini aku diam-diam saja konten yang tidak maaf Kristen. Namboru, Giliran apa aja kamu. ini Namboru. Hari ke-7 itu Namboru, itu bukan hari Minggu. Namboru, dengar Namboru. Aku tidak takut. Dengar. Takut sama itu manusia. Hari ke-7 itu biar kubesarkan aku Namboru ya. Hari ke-7 itu hari Sabat Namboru. Ini datanya Namboru. Jadi kalian kena prank. Ini Namboru. Ini nama hari ini Namboru ya. Ini nama-nama hari dalam bahasa Ibrani Namboru. Ini Namboru. Hari ke-7 itu bukan Minggu Namboru, tapi hari Sabtu. Ini Namboru ya. Nih datanya. Nah ini Namboru. Berikut adalah nama-nama hari dalam seminggu dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, hari pertama disebut dengan hari Yom Rishon, yaitu hari Minggu. Minggu itu hari pertama Namboru. Ibadah di gereja hari Minggu, adakah perintahnya? Mungkin kesannya pertanyaan ini remeh. Tapi mari kita kupas. Masalah ibadah adalah masalah penting yang harusnya memiliki dasar, dalil yang cukup kuat. Karena melakukan ritual ibadah wajib secara terus-menerus tanpa dalil atau perintah dari Allah, merupakan ibadah yang sia-sia. Umat Kristen melakukan ibadah di hari Minggu secara terus-menerus dan kontinu. Bahkan kita mengenal hari Minggu, Sunday adalah hari ibadah umat Kristen. Apakah yang mereka lakukan selama ini benar-benar punya dalil atau dasar yang kuat dari kitab suci kita, ataukah itu hanya berasal dari perintah manusia biasa atau pendapat para pemimpin agamanya, kemudian mewajibkan para pengikutnya untuk melakukannya? Kalau hal seperti itu yang terjadi, kemudian diikuti oleh para pengikutnya, maka itu berarti yang mereka ikuti adalah ajaran manusia, bukan ajaran Allah. Sebenarnya jika benar-benar mengikuti Bible, maka hari peribadatan itu ialah hari Sabat, Sabtu, bukan Minggu. Hari inilah, Sabat, yang ada dalilnya dalam Bible, bahkan perintah untuk memelihara, menjaga dan mengkuduskannya, jelas sekali ada tertulis di dalam Bible itu sendiri. Dalam Alkitab, ternyata ada ancaman yang sungguh mengerikan, yaitu ancaman hukuman mati bagi mereka yang tidak memelihara dan yang melanggar kekudusan hari Sabat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Kel, 31:12-14. Yang lebih menarik lagi yaitu, ternyata Yesus seumur hidupnya tidak pernah mengkuduskan hari Minggu. Seumur hidupnya Yesus selalu mengkuduskan hari Sabat dan setiap mengajar selalu pada hari Sabat. Yesus tidak pernah satu kali pun menganjurkan untuk beribadah atau mengkuduskan hari Minggu. Yang kedua, hari yang kedua disebut dengan Yom Sheni atau Senin.
Yom Selisi atau hari ketiga di Selasa. Yom Revi hari keempat itu Rabu. Yom Camisi yaitu hari kelima yaitu Kamis. Yom Sisi hari keenam yaitu Jumat. Yom Sabat hari Sabat yaitu hari ketujuh yaitu hari Sabtu. Jadi hari ketujuh itu adalah hari Sabtu bukan hari Minggu. Nah, itu dalam gereja kata memang harus Sabtu. Tapi di dalam saya ada kata hari Minggu itu adalah hari yang istirahatnya kami. Supaya kami berkumpul memuliakan namanya. Itu namanya suka Namboro loh. Sama itu tidak dalam hati kau itu mualaf tidak. Mulut kau itu yang mualaf tidak, hati kau yang mualaf. Jangan bodoh. Jangan bodoh kau itu. Hargai orang lain. Lanjut sama tol naik Namboro. Naik yang kesundutan di Namboro. Tak kulong. Namboro. Bakal botol Namboro. Nungga jumpa Namboro. Ada satu lagi buat kau Namboro. Dalam satu pertanyaanku lagi. Satu pertanyaan. Apa Namboro? Apa Namboro? Mengapa? Dulu Namboro. Diam. Mengapa semua umat Muslim harus keluar? Sementara di Mekah tidak ada umatnya. Namboro semua Namboro. Naik haji aja kau melengek, kau minum kencing onta kau minum kencing onta tau. Dari Mekah kau minum kencing onta. Oke, sekarang saya tanya, Namboro udah minum racun maut? Markus 16 nomor 18. Justru kaya minum racun. Justru kaya minum racun. Minum kencing unta. Markus 16 nomor 16 sampai 18. Diam Namboro ya. Ini yang dibaca firman Tuhan ini. Firman Tuhan dibaca Namboro. Kita baca. Nih, kita baca Namboro ya. Namboro disuruh minum racun, cuma Namboro nggak mau karena Namboro takut meninggal. Tidak, aku tidak takut meninggal. Ya oke, kita buktikan ya. Markus 16 nomor 16 sampai 18. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang menolak percaya kepadaku akan dihukum, dan setia kepadaku setiap orang yang percaya kepadaku. Ya, ini Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan keajaiban-keajaiban seperti ini. Demi kemuliaanku ada di antara kamu yang akan mengusir setan dan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Biarpun kamu memegang ular dengan tangan telanjang dan minum racun, kamu tidak akan sakit atau mati. Juga ketika kamu menyentuh orang-orang sakit sambil berdoa kepadaku, mereka akan sembuh. Yang jadi pertanyaannya Namboro, Ya, apakah Namboro percaya terhadap Yesus? percaya? Oke, berdasarkan Markus 16 nomor 16 sampai 18, tanda dari orang percaya, dia akan megang ular berbisa, minum racun maut tidak meninggal. Sekarang buktikan kepada kami kalau Namboro percaya sama Yesus. Minum racun maut Namboro. Kalau memang itu kehendak Tuhan, kalau itu memang kehendak Yesus kepada saya akan minum. Tapi bukan dari untuk kau. Yesus. Kehendak Yesus sudah dibilang dia. Untuk kau yang berbicara, bukan dari Yesus. Untuk kau yang membaca, untuk kau yang membaca, kau. Yesus yang bilang. Untuk kau itu yang membaca. Di dalam Markus 16 nomor 16 sampai 18. Itu kan dalam tulisan, tidak dari mulut Yesus asli, tidak. Tetapi kalau saya bermimpi kosong, diam. Berarti ini bukan dari tulisan Yesus. Seandainya aku bermimpi tulisan ini kata Yesus. Diam dulu kau. Seandainya aku bermimpi, nah dengar dulu. Seandainya aku bermimpi, kau harus minum dan kau harus pegang ular tanpa ada alat. Iya, saya lakukan. Tapi kalau Namboro, ini kan kata Yesus Namboro. Namboro Yesus yang ngomong, Namboro ganti kita ngomong Namboro ya. Tahu
Ini Namboro. Ini kata Yesus ini dalam Markus 16:17 Namboro. Ini kata Yesus Namboro. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru demi namaku. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Kata Yesus di sini Namboro, tanda dari orang yang percaya adalah dia akan megang ular berbisa, minum racun maut. Itu percaya. Namboro percaya nggak? Namboro percaya nggak? Tetapi kalau dalam mujizat Yesus, kalau dia datang ke hadapan aku, lakukan itu. Kau harus dipatok ular dan kau harus minum racun. Saya lakukan. Yes, itu namanya. Tapi kalau dari kau, dari kau, udah bilang. Kalau melihatku, kalau Yesus di depan aku, di depan dia, di depan aku, dia menyuruh aku untuk minum racun. Saya lakukan dan kamu. Nah, Nabi yang bilang dulu, Yesus Nabi yang bilang dalam Nabi yang tahu. nomor 17 sampai 18. Dengarkan dulu kau. Dengarkan dulu kau. Orang percaya. Dengarkan dulu kau tuh. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Sekarang ku ajak Namboro berbicara dalam bahasa Dengarkan baru. dulu. Namboro mengerti tidak? Dengar Namboro. Siki dah bara-bara siki. Siki dah bara-bara siki. Dengarkan tanggapan Namboro. Siki dah bara-bara siki. Kayak gini, seperti ini. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ya. Ada nabi yang kau sebut itu Nabi Abraham menyerahkan anaknya untuk disembelih. Apakah Kok lari ke Abraham? Aku nggak tanya itu Namboro. Kok lari ke Abraham? tidak kan? Aku nggak nanya itu. Kenapa Yesus tetap di situ untuk melarang dia? Lari ke Abraham. Jangan dimir-mir. Ini toh. Nah, dia anak domba. Ini saat yang tepat ini kalau ada yang bikin tahu sih. Ini saat yang tepat. Jadi kau itu tidak tahu. Diberkatilah sama Tegar. Diberkatilah istrimu Bang Tegar. Diberkatilah anak-anakmu Bang Tegar. Makanya Ayat Bible yang diyakini umat Kristen sebagai mukjizat iman adalah ayat di dalam Markus pukul 16:17-18. NTC signs shall follow them that believe, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. King James Version. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Alkitab Terjemahan Baru. Sebagai bukti bahwa mereka percaya, kalau mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari. Menurut ayat tersebut, Yesus Kristus menggaransi bahwa orang Kristen yang beriman pasti memiliki beberapa bukti mukjizat, antara lain, tidak akan celaka bila memegang ular berbisa yang mematikan dan tidak akan celaka bila meminum racun yang mematikan. Dengan kata lain, pembuktian kebenaran iman orang Kristen menurut ayat tersebut bisa dilakukan dengan testing memegang ular berbisa dan meminum racun. Bila orang Kristen tidak mengalami celaka sedikit pun, setelah memegang ular berbisa atau meminum racun, maka keimanan orang Kristen sudah benar sesuai standar ajaran Yesus. Dan sebaliknya, orang Kristen yang celaka setelah memegang ular berbisa atau meminum racun, maka keimanannya belum sesuai standar. Apalagi orang Kristen yang tidak berani menguji imannya dengan memegang ular berbisa atau meminum racun, mereka berarti meragukan mukjizat iman yang diajarkan Yesus dalam Injil Markus tersebut.